Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya kita masih diberi rahmat, sehat sehingga kita berbuat jaha di Zoom yang mulia ini untuk membahas pilar keempat. Yang saya hormati Ustadz Rizal dan ibu-ibu bapak yang hadir hari ini. Untuk itu, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, langsung saja silakan kepada Ibu Darwati untuk membacakan surat Al-Qamar ayat 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal minal mudzakirin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Darwati. Mudah-mudahan kita yang mendengar dapat pahala dari Allah. Selanjutnya monggo tafadhol Ustadz Rizal untuk menjelaskan pilar yang keempat. Syukran Bu Murani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lizikri fa hal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, pada pilar yang keempat ini, Allah mengatakan, sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Jadi kita harus yakin, seyakin-yakinnya Al-Quran itu mudah. 4 kali Allah katakan dengan ayat yang sama. Bunyi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Surat Al-Qamar, surat 54, ayat 17. Di ayat 22 bunyi sama. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Di ayat 32 bunyi sama. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Di ayat 40 bunyi sama. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. 4 kali Allah tetapkan, katakan di satu surat yang sama. Kalau Bapak Ibu berpesan kepada seorang anak, Bu Nuraini kah, Pak Sarjono kah, Pak Satmudi kah, berpesan pada anak, misalnya kita takut anak kita sekarang terjadi tawuran di jalanan, anak Ibu SMP. Ibu pesan, nak, pada saat dia bangun tidur, nak, nanti kalau kamu pulang sekolah langsung pulang ya, Ibu khawatir kamu nanti terjebak tabrakan apa namanya tawuran, cepat pulang ya nak. Pada saat dia bangun tidur, dia mandi, habis mandi sedang berpakaian, Ibu ingatkan lagi, nah nanti habis pulang sekolah langsung pulang ya nak. Habis dia sedang berpakaian, sedang ngaca, dia bapak Ibu ngomong. Nah, saat dia makan di meja makan, Bapak Ibu ingatkan lagi, nak, habis pulang sekolah kamu pulang ya nak. Habis itu dia berangkat, cium tangan Ibu, cium tangan Bapak ingatkan lagi, nah, habis pulang sekolah langsung pulang ya. 4 kali dikatakan seperti itu. Kira-kira pesan itu penting tidak di mata Ibu? Bapak Ibu ulang, penting nggak pesan itu? Pak Sarjono gimana nih? Tanya Pak Sarjono. 4 kali Bapak berpesan pada anak, yang dia pulang sekolah cepat pulang, gimana? Penting nggak pesan itu? Gimana? Ada yang bisa jawab di sini? Diulang-ulang 4 kali. Pasti penting ya, pasti penting. Nah, Allah ulang di ayat Al-Qamar 17 mudah. Di ayat kedua mudah. Di ayat kedua mudah. Di ayat 40 mudah. Nah, berani kita mengatakan susah. Nah, saya uraikan seperti itu. Walaqad dan la sungguh, qad sungguh dan sungguh. Ini bahasa daerah, saya orang Padang. Yobana bana yang mana. Walaqad yassarna dan betul-betul
betul-betul yassarna, kami telah memudahkan apa itu Al-Quran. Mudah Al-Quran. Dizikri untuk ditadaburi, untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk dihafal. Maka banyak orang hafiz Quran, mudah. Banyak orang yang paham Quran, mudah. Banyak orang mengamalkan Quran, mudah. Tapi mudah itu adalah paham yang mudah. Ada yang mau nggak? Kalau mau, mudah. Ya, kalau nggak mau, susah. Kalau mau, mudah. Nah, saya ibaratkan seperti kepala dengan peci. Kalau peci sempit dipakai oleh kepala, ini contoh populer saya, itu yang salah peci apa kepala? Peci sempit ini. Boleh nggak kepala dipotong, Bapak Ibu? Qadar ini pakai jilbab, sempit jilbabnya. Aduh, sayang ini kepala dipotong dikit, di amplas biar lebih kecil kepalanya. Habis masuk jilbab. Atau bapak-bapak peci ini sempit, potong kepala dikit di amplas, dikulitin kepala itu pas pakai muat, alhamdulillah, muat kepala saya. Bisa begitu Pak Taryono atau Bu Nuraini, boleh begitu? Nggak boleh kan? Kalau peci sempit, apa yang diganti? Boleh. Kalau peci sempit yang diganti apa? Pecinya. Peci ganti, buka peci, ganti peci baru. Nah, Allah katakan Al-Quran mudah. Kita pahami sulit. Yang salah Allah apa kita? Kita. Kalau kita yang mengatakan Al-Quran sulit, Allah katakan mudah, hebat kita dari Allah. Kok bisa kita bantah Allah? Masalah kita tak paham atau paham belakangan dulu. Akui Al-Quran itu mudah dulu. Saya kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu susah, ya saya gondok saya sampai ke lehernya, Pak. Ya orang gimana nih? Masalah jangan diukur dengan nggak paham kita. Saya nggak paham kan bahasa Arab. Nah, bukan itu ukurannya. Ukuran Quran itu Allah. Allah katakan mudah. Ya udah. Masalah kita nggak paham nomor 5.313.400. Taruh paling belakang, paling buncit taruh. Bukan kita tak paham itu Quran bukan itu. Saya baca Quran saya nggak paham. Oh sulit, jangan itu ukurannya. Bukan itu ukuran paham sulit tak sulit Al-Quran. Ukuran Al-Quran adalah kata Allah. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan. Ukurnya apa kemauan kita? Paham memudahkan. Ada yang mau enggak? Ukurnya kemauan kita. Oh, berarti saya belum mau. Kalau saya baca Quran susah, saya belum mau. Kita tanya orang, kalau Bapak berani mengatakan Quran mudah, Bapak paham semuanya? Enggak juga paham. Kalau saya baca Quran saya nggak paham, ya saya yang belajar. Berarti kemauan saya belum kuat. Berarti ada yang salah di saya. Quran tetap mudah. Kalau saya nggak paham Quran, saya yang salah. Saya akan berani mengatakan seperti itu. Itu ada Bapak dia bilang Al-Quran itu susah, ada orang-orang tertentu yang boleh, nggak boleh itu. Bilang Al-Quran itu mudah. Masalah nggak paham bukan ukuran. Kita paham tak paham bukan ukuran itu susah ya. Jadi kok Bu Nurani nanti terbata-bata, payah mencari kata kerja lampau atau kata-kata bukan Al-Quran yang susah. Kita yang perlu meningkatkan kinerja. Tingkatkan kemauan kita, tingkatkan hajat kita, tingkatkan niat kita, dan macamnya. Jadi bertobat pada Allah. Makanya ada 5 pilar. Al-Quran itu mudah. Nah, dalam surat Al-Qamar ini, Bapak Ibu tahu, saya terus terang merinding baca surat Al-Qamar. Di situ ada 6 kaum. Pertama, kaum kafir Quraisy yang dihukum oleh Allah. Melalui Al-Quran, tabat syada Abu Lahab. Dipermanenkan dalam Al-Quran seperti Fir'aun. Coba bayangin, jadi dihukum seperti itu. Kemudian kaum Nabi Nuh, hukumannya apa? Banjir. Apalagi kaum Ad, diterbangkan oleh angin puting beliung. Kaum Samud ditimbun dari itu, di dan batu. Kaum Nabi Lut dan Fir'aun. Tahu Fir'aun di mana? Nah, cerita 6 itu muncul dalam surat Al-Qamar. Hanya 6 kaum itu lalu muncul surat Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal muddakir. 1 sampai 16 cerita tentang kafir Quraisy dan kaum Nabi Nuh. Muncul ayat 17. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Lalu cerita tentang kaum Ad. Lalu muncul lagi cerita tentang Al-Quran muda. Habis itu muncul cerita tentang kaum Samud yang dihukum oleh Allah. Habis itu muncul Al-Quran muda. Lalu cerita tentang kaum Lut. Kemudian muncul Al-Quran muda. Lalu cerita tentang Fir'aun. Kenapa kok seram-seram ceritanya pada saat muncul Al-Quran muda? Kenapa Al-Quran muda tidak muncul dalam surat Ar-Rahman, muncul dalam surat yang lembut-lembut, dalam surat Al-Kahfi, atau kenapa kok muncul di surat ini, di surat hukuman para orang-orang yang terdahulu yang dihukum oleh Allah? Saya punya kesimpulan secara menyeluruh, kalau kita katakan Al-Quran itu susah, siap-siap bergabung dengan 6 kaum itu. Apakah Ibu mau bergabung, Bapak ingin bergabung dengan kaum Nabi Nuh, atau bergabung dengan kaum Samud, silakan. Kalau mengatakan Al-Quran susah. Jadi gimana sikap kita sebaliknya? Katakan mudah.
Jangan jadikan kita paham, tidak paham, bukan ukuran kita. Ya, Bapak Ibu, ya Pak, Ibu belum paham, tetap katakan mudah. Jangan jadikan itu ukuran kita. Oh, saya belum paham, berarti susah. Jangan. Bilang tetap mudah. Jadikan kemampuan kita dalam memahami nomor 5.413 tadi. Taruh di belakang sekali dia. Jangan taruh di depan dia. Jangan jadikan pemahaman kita tentang Quran menjadi ukuran susah atau mudah. Kita nggak ada apa-apa yang Allah. Kalau Allah katakan mudah, katakan mudah. Saya tetap katakan mudah. Disorot saya orang ditanya, saya pernah diserang dari orang sebelumnya. Kamu berani-beraninya mengatakan Quran mudah. Coba terjemahan ini. Saya baca. Alhamdulillah nggak paham. Nggak paham. Saya belajar dulu ya Pak ya. Izinkan saya belajar. Izinkan beri waktu saya. Tapi kalau saudara bisa paham, nggak susah terangin. Kalau saya nggak paham, saya belajar dulu. Aturan itu tetap mudah. Logika yang kedua, tadi kan logika pertama, kalau peci sempit, tolong peci jangan diganti. Jangan kepala yang didudulin. Jangan kepala yang dipotong. Nah, kalau misalnya sekarang ada berita, ternyata mobil Toyota Kijang harganya 10 juta. Murah atau mahal itu, Pak? Murah kan? Tapi kita punya duit cuma 1 juta, nggak dapat beli juga kan? Apa kita katakan mahal di mobil? Harganya 10 juta, mobil duit kita cuma 1 juta. Kan kita nggak boleh mengatakan, oh ini mahal ini, kan duit saya cuma 1 juta. Enggak. Bagi orang yang punya duit 50 juta, murah gitu ya. Karena standar harganya berapa? 200 juta, 300 juta. Tiba-tiba ada harga 10 juta. Cuman karena duit kita cetek 1 juta, lalu kita katakan maaf. Sekali lagi, jangan jadikan kemampuan kita memahami Quran ukuran untuk memahami Quran itu susah. Jangan. Tetap katakan mudah. Apapun kemampuan kita, katakan Al-Quran itu mudah. Semoga Allah memudahkan kita. Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, dan Al-Quran itu mudah. Di studio saya di depan itu sebut gede-gede, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, dan Al-Quran itu mudah. 4 kali. Sesuai dengan ayat ini. Mudah, 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 dan mudah. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami Quran. Demikian dari saya, terima kasih, mohon maaf. Nah, saya kembalikan kepada Bu Nurani sebagai moderator. Silakan Bu Nurani. Terima kasih Ustadz, Masya Allah ya. Jadi marilah kita benakkan atau di mindset kita taruh mindsetnya Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu mudah. Insya Allah kita bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah. Monggo untuk sekarang bagi yang mau bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Sarjono, Pak Herdian boleh. Pak Sarjono, Budarwati, oh ya Pak Sarjono, silakan Pak. Pak Tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang Pak Ustadz jelaskan dari pilar yang keempat ini, yang di surat Al-Qamar, juga dari uraian dari Pak Ustadz tadi, dan langsung dengan fakta yang saya lihat sendiri selama beberapa kali mengikuti metode Al-Asani ini. Sebelum saya memasuki ikut Asasi ini, banyak sekali perkembangan yang saya rasakan bagi diri saya sendiri. Apalagi melihat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, contoh Ibu Nel yang baru 2 bulan kali Pak ya, tapi sudah bisa seperti asisten Pak Asani, Pak Sa'ad Murdi, sudah bisa menjelaskan dengan lebih terinci lagi. Banyak perkembangan seperti itu. Dan kita tidak perlu masuk pesantren, umur kita nggak cukup lagi kalau masuk pesantren. Ya Pak Ustadz ya, kalau masuk pesantren dulu, kita harus untuk memahami Al-Quran ini 15 tahun katanya. Waduh. Sehingga Pak Ustadz kita telah mencoba menggali mungkin dengan semangat ini surat Al-Qamar itu yang Ibu katakan juga tadi, seperti kalau slogan-slogan yang kekinian kan, ayo kamu bisa, jadi termotivasi kita untuk melaksanakannya, mempelajarinya. Dan ini memang terbukti. Dan saya melihat sendiri yang mata kuliah ini, dan saya merasakan sendiri dari saya yang buta sama sekali tentang ayat-ayat Al-Quran, apa itu kata benda, apa itu kata kerja, apalagi huruf sia, bagaimana mengerti, membuka kamus
bahasa Arab itu, nah kita beda dengan bahasa Inggris yang itu apa itu tulis kita bisa lihat langsung. Tapi ini kita jeli melihat akar katanya dulu tiap kata. Dan ternyata mudah, kuncinya ada terpola. Cuma semua kata benda apa itu ada 3 kata, 3 huruf ya, 3 huruf ya. Nah ada kunci-kuncinya yang mudah kita peroleh dan itu alhamdulillah bisa difasilitasikan melalui metode Al-Asani ini. Nah, jadi saya merasakan sekali begitu apa yang dikatakan ini bahwa kita yakin Al-Quran itu mudah, insya Allah kita bisa. Nah, saya akan masih terus bagi saya pribadi ingin mencari kemudahan-kemudahan itu. Artinya tetap seperti yang tadi ya, 3 pilar sebelumnya jangan sampai kita lupakan itu. Yang apa ikhlas. Ikhlas pun harus dipaksakan dulu, harusnya itu saya lupa tadi yang menanyakan. Kalau ikhlas kalau kalah, wah itu berarti nggak sungguh-sungguh. Harus ada pilar berikutnya lagi, pilar yang ketiga yang sungguh-sungguh tadi kan, ya ada itu. Nah, kemudian ya yang kedua tadi kita tidak lupa itu kita tobat. Itu ya hanya komentar saja. Jadi ini Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya memang saya merasakan sekali ketika kita sholat ataupun mendengar Ustadz berpidato di masjid, ada kata-kata yang sudah nempel di kepala kita. Sebelumnya anggap lalu saja, datar-datar saja. Tapi sekarang sudah nempel di kepala kita, wah ini ada kata-kata kana, saya sudah tahu sekarang apa itu artinya kana kan? Seperti itu. Saya rasa itu saja dulu komentar sedikit dari saya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sarjono. Benar yang dikatakan Pak Sarjono. Saya juga baru gabung belajar dengan Pak Ustadz itu 2 minggu. Tapi saya rasakan itu banyak sekali yang saya tidak tahu akhirnya tahu seperti itu. Iya. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silakan yang lain. Pak Joko nih. Oke Ustadz. Silakan Joko. Baik, terima kasih Ustadz. Beri kesempatan untuk pilar yang keempat ini. Yakin bahwa Al-Quran itu mudah. Mungkin ini modal utama adalah kesungguhan atau keyakinan bahwa memang Al-Quran itu mudah dan tentunya harus didasari dengan keinginan yang kuat tentunya kan gitu ya tadi Ustadz ya. Dalam istilah atau proverb dalam bahasa Inggris itu ada istilah when there is a will there is a way. Jadi kalau ada kemauan pasti ada jalan Ustadz. Nah itu saya kira istilah atau pepatah itu sudah sangat familiar bagi kita. Jadi Bapak Ibu, marilah dalam mempelajari Al-Quran ini dengan kesungguhan, ya dengan benar-benar dalam diri kita. Kalau mungkin masih setengah-setengah, ya tentunya akan banyak kesulitan yang kita peroleh. Sambilkan contoh misalnya, Bapak Ibu sehari saja tidak masuk, maka mungkin akan tertinggal materi yang diterangkan oleh Ustadz. Sehingga mungkin juga akan kerepotan. Sekali ketinggalan, kedua kali ketinggalan, lama-lama akhirnya ya jadi malas. Nah untuk itu, maka kesungguhan itulah yang harus kita tanamkan, sehingga agar Al-Quran itu betul-betul mudah kita pelajari. Karena seperti kita ketahui, Ustadz kita yang berlatar belakang bukan pesantren, bukan orang ahli Al-Quran, bukan seorang ustadz, tapi kenyataannya beliau alhamdulillah bisa kita ikuti, bisa kita pedomani sampai saat ini. Saya kira itu saja Ustadz, terima kasih. Semoga kita tidak tergolong menjadi orang-orang kafir Quraisy, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Fir'aun yang diazab oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joko. Masih ada yang mau saya komentari ditanyakan? Pak Joko ya Bu. Ayo, mangga. Pak Joko ini saya tahu dia
masuk belajarnya hampir satu kelas lah sama saya bulan Desember kalau nggak salah Pak Joko ya. Iya, betul. Nah, tapi dia adalah guru bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris bukan main. Ini dalam waktu beberapa bulannya sudah bisa jadi grammatical guru bahasa menerjemahkan Al-Quran ini Pak Joko ini. Benar Pak Ustadz, saya Ya, WA dengan Pak Joko. juga tadi itu. Saya nanya dengan Pak Joko Pak Bu ya. Kalau dia mentok saya tanya dengan Pak Joko. Nah, kayak gitu. Jadi memang kalau kita sudah dapat kunci-kuncinya, itu akan mempermudah kita dan mencerdaskan otak kita. Tiap-tiap ayat kata dalam Al-Quran itu menyebabkan kita jadi berpikir, ini polanya apa nih? Ini bentuknya apa ini? Nah, ini kalau ini kemana ini? Ini ada huruf yang kayaknya ada yang kurang nih. Kemana hurufnya itu? Nah, seperti itu. Nah, apalagi ada terakhir bunga rampai tambah lagi. Nah, jadi menjadi mencerdaskan otak kita. Makanya kalau saya lihat ada ustadz yang penceramah saya lihat matanya itu Pak Ustadz, walaupun sudah tua tapi nggak pakai kacamata. Dia membaca khotbah Jumat. Tapi saya lihat, tulisannya tulisan Arab, kecil-kecil lagi. Tapi tanpa membaca, tanpa pakai kacamata, tapi bisa. Jadi mata kita pun jadi sehat lihat huruf-huruf itu. Nah seperti itu. Jadi dan kecerdasan kita akan terjaga. Dan itulah dan itu pun janji Allah dalam ayat Al-Qamar ini kan. Nah, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Nah, apa kita nggak percaya pada Allah? Waduh. Gimana kita? Siapa kita gitu kan? Tuhan yang menjadikan alam semesta ini sudah menjanjikan seperti itu. Al-Quran itu mudah untuk kita untuk dipelajari. Kenapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, jadi kata Pak Ustadz istilahnya, kamu kemenong aja gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Joko. Saya juga banyak. Semangat. Terima kasih Pak Sarjono. Masih ada yang mau ditanyakan? Saya nambahin dikit dari Pak Joko tadi Pak. Jadi ya, boleh, mungkin contoh Pak Joko ini satu contoh dari masuk ke Al-Qur'an itu mungkin boleh saya katakan penuh dengan gramatikal bahasa Inggris. Dia guru bahasa Inggris. Tapi saya waktu itu awas Pak Joko ini dijadikan guru terima Quran gramatikal Quran. Insya Allah saya tenteng kemana-mana ke SDN dulu kita bawa kemana-mana dan juga beliau punya kemauan yang kuat. Akhirnya hari ini bahasa kantor itu promosi jadi pengajar, salah satu tim pengajar. Alhamdulillah selama itu 2 bulan 3 bulan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti ikutin langkah Pak Joko ini. Kalau yang betul-betul bisa kita masih butuh banyak orang. Kita masih butuh banyak untuk jadi asisten untuk mentransfer kembali kepada orang-orang yang lain membutuhkan. Ya, kalau andai kan ini dibuka secara umum, diumumkan semua orang pasti banyak ikut. Nah, kita belum siap untuk tenaga-tenaga itu. Jadi kita perlu petugas-petugas baru, pengajar-pengajar baru. Jadi terima kasih Pak Joko. Dulu Pak Joko masih ingat saya kemana aja saya dibututin. SDN baru masuk 1 hari 2 hari kemana aja dibututin. Saya pakai Pak Joko sebagai terjemah bahasa Inggrisnya. Bagaimana membandingkan bahasa Inggris dengan bahasa Quran? Mungkin Pak Joko sekarang sudah merasakan bahwa gramatikal Quran itu berbeda dengan bahasa Inggris. Mungkin ada kata yang tidak ada padannya dalam bahasa Inggrisnya. Jadi gitu taman saya dari saya buat kemarin ya. Pak Ustadz, mungkin Pak ada lagi satu mungkin kalau ada yang tambah Ustadz. pesan, ada mau tambah pesan, mungkin kita berikan Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya. Kalau ibaratnya metode Al-Hasani ini adalah suatu perguruan tinggi, Pak Ustadz sebagai rektornya mungkin sudah bisa melantik untuk memberikan gelar doktor nih kepada antara lain Pak Saad Nurdi, Pak Joko, Ibu Nel, Bu Keke, Pak Ibu siapa tuh yang dulu yang dari mungkin seperti itu karena begitu cepat mereka saudara-saudara ini bisa menangkap seperti itu. Saya pun jadi banyak belajar pada Pak Saad, pada Pak Joko, Ibu Nel dan yang lain-lain. Terima kasih. Oke, syukur Pak Sarjono ya mungkin nanti kita pertimbangkan gelarnya Pak Joko ini mungkin Bapak satu profesor itu Pak. Satu profesor ya. Honoris causa lagi ya. Oke, baik. Sudah. Pesan dulu Bu Nuraini, terima kasih pesan dulu. Ya. Oh ya, boleh. Terima kasih Bu ya, terima kasih Bu Nur. Kan
kalau Allah mengatakan mudah, kenapa kita bantah? Nah, kalau Allah mengatakan mudah, kenapa kita bantah? Jadi tidak ada alasan. Hanya yang prinsip yang pertama, kedua, dan ketiga udah selesai apa belum? Kalau kita punya niat yang kuat, sudah kita bersihkan diri, guna kita bersungguh-sungguh, semua itu mudah semua. Jalan akan diberikan. Jalan yang diapakan yang diberikan bagi yang mudah. Kalau tidak tahu, kita bertanya. Saya juga sering gitu, Pak, tengah malam ada masuk masuk WA. Kata kerjanya ini, ayat ini, nomor itu kan. Saya tinggal buka kan. Buka kamusnya halaman berapa? Yang jadi persoalan halaman pun ditanyakan. Tapi karena Buya, saya lihat Buya itu sangat sabar melayani itu, ya saya bangun, saya carikan, saya apakan, saya sebutkan akar katanya, halaman sekian, misalnya tadi kan jahada, ya jihadu segala macam, jadi kata KKL-nya, KKSAD-nya, kemudian yang dibendakan, terus dianukan itu, baru artinya, halaman, kemudian baris keberapa. Kemudian cari pola di situ. Nah, kalau yang intinya kalau sudah kita tahu trik untuk belajar itu menjadi mudah. Karena tidak kita langsung terjun bebas, mau lihat di kamus. Mana kamusnya itu? Jahadu. Carilah jahadu dari awal sampai habis. Lecak ke kamus kita ketemu-ketemu. Karena kaedahnya keliru. Nah, kalau sudah kaedahnya sudah selesai, insya Allah kita maka waktu waktu belajar itu dengar terus betul-betul diperhatikan gitu. Jadi waktu kita mau masuk kelas kita siapkan betul diri kita untuk belajar di situ. Apa yang kita kebiasaan. Jadi kalau kita minum, siapkan minum. Kalau kita mau siapkan. Insya Allah tidak jadi masalah. Kamus kita siapkan, sudah tuh buku itu pola-pola yang diapakan itu siapkan. Jadi kalau kita terbentur lihat pola. Kalau lihat pola, lihat pola kan ada kata benda, kata yang terutama kata kerja yang yang KKL, KKSAD. Nah, KKL, KKSAD kemudian baru kata perintah. Nah, kalau kata benda itu kan ada cirinya. Kalau ciri udah masuk kata ini apa dah? Ciri pertama ada alif lam, ada tanwin, mamimu segala macam, itu sudah selesai. Nanti ada kembangannya gitu kan. Itu perkembangannya itu kan kita lihat aja kamus di halaman 4 kamus itu ada perubahan. Di situ ada tertulis madi, mudhari, masdar sampai semua itu ada sampai 9 yang 1 kolom 1 kolom 2 itu kata benda, ada lagi amrun itu kata perintah. Nah, yang lain itu kata benda semua. Ada tempat, ada pelaku aktif, ada alat, ada waktu, semuanya kata benda. Jadi sudah jadi tidak jadi masalah lagi. Nah, kalau huruf kan bisa kita hafal berapalah huruf ini itu kan ada banyak kan. Kalau konsepnya kalau tidak ada ciri kata benda dan tidak ada ciri kata kerja, pastilah huruf itu. Beda-beda tipis lah nanti. Yang penting bukan huruf itu, kita bisa menerjemahkannya itu. Apa yang dimaksudkan itu. Nah, saya terkesan sekali ada membahas surah As-Sajdah itu. Situ kan sumastawa ala ras itu kan. Diterjemahkan bersemayam di singgasana. Menurut saya kalau lihat kamus bukan begitu. Yang itu artinya terjemahan sudah jadi, padahal dapurnya bukan seperti itu. Kita menuju ke sana, di atas aras, di atas bukan di gerak. Jadi kalau kita paham akar katanya segala macam, kita akan mudah memaknai. Sekarang kita baca aja ayat-ayat ini, kita sudah lihat ayat misalnya ini kata kerja, ini kata benda, kata kerja, kata benda, huruf. Sudah itu, tinggal lagi kan kalau sudah tahu akar kata, sudah kita tidak pula banyak lagi, kita sudah bisa terjemahkan gitu kan. Misalnya walaqad yasarna ini kan, waw, lam, qad, yasarna, Al-Qur'ani kan, ada kata huruf, ada kata kerja, ada kata benda.
ada kata huruf lagi, ada kata huruf lagi, ada akhirnya sedikit sekali. Nah, paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah kata benda. Kata kerja ada banyak kata benarnya. Sebab kata kerja itu bisa jadi kata benda, itu makanya jadi aman lah gitu. Kalau kita siap tempur lah, kira-kira demikian kalau menurut saya itu. Kalau saya itu aja. Kalau ada teman tanya, saya siap gitu kan. Tak jadi salah. Sampai ke nomor ayat itu sepanjang kalau saya cuma agak lambat kalau dia di WA itu akan lambat bukanya, tak siap. Kalau ditelepon cepat itu. Macam tadi ni saya ditelepon ni sama Sarjono. Pak Sarjono, bang ada ini Zoom, Buya juru masuk, kata ya siap. Tapi dia bilang itulah sudah periode kedua, baru yang pertama tak bisa ikut gitu. Ya, apa boleh buat ya, kan tidak semua harus dapat itu ya. Itu yang itu barangkali. Tinggal lagi yang kelima barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah? Itu cukup Pak Bu Nuraini, Oh, mungkin ya, tambah lagi cukup. nanti. Oh ya, alhamdulillah cukup. Satu dengan dua pertemuan majelis, nanti satu pilar lagi. Iya. Masya Allah ya. Ini anak didiknya Pak Ustadz Rizal keren-keren, udah pinter-pinter. Saya bisa bertanya kalau nggak mengerti ya Pak. Ya insya Allah. Tapi siapa dulu dong Ustadznya. Alhamdulillah ya. Tapi intinya yang di pilar 4 ini, ya pilar sebelumnya itu marilah kita niat ikhlas sungguh-sungguh, terus bertobat, kemudian kita berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian yang keempat ini yang manjada wajada. Ya. Di situ. Itu alhamdulillah, marilah mungkin untuk yang hadir kita kuatkan ini dan bisa mengajak teman atau saudara atau anak semuanya diajak untuk belajar dengan Ustadz karena ini sungguh bermanfaat banget dan mudah. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Marilah kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.